Sebenarnya sih Azov pengen serius, tapi mengingat Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, selain Wilfer, ini nih yang paling juga sering itu kontennya apa. Terus tiba-tiba komen nyuruh saya bacain kartu ini gitu. Saya tuh sampai nggak habis pikir. Maksudnya, aduh, ini bener-bener kalian itu kepikiran terus tiap hari ya? Oke. Permintaan dari saya, kalaupun kalian mikirin seseorang, mengidolakan seseorang, please, tiru juga prestasinya. Kalian juga belajar mengapa mereka bisa sampai di titik ini. Dan apa yang memotivasi mereka. Jangan cuma berhenti mengagumi saja dan shipping mereka. Ingat, kalian pun sama seperti orang-orang ini. Mereka pun juga manusia. Mereka bisa seperti ini adalah karena mereka itu bekerja keras juga. Oke lah, mereka terlahir ganteng, cantik. Mungkin sudah ada yang kaya, tapi banyak juga yang nggak seperti itu. Tapi apapun itu, Tuhan itu Maha Adil. Pasti memberikan kelebihan dan kekurangan. Dan kita diminta untuk memanfaatkan semua kelebihan kita untuk bisa meniru orang yang terbaik dan menjadikan diri kita versi terbaik dari yang pernah ada. Nah, please seperti itu, tapi nggak usah lama-lama. Saya langsung akan bacakan seperti permintaan kalian semua, Azov dan Haiko. Seperti apa sih mereka setelah mereka ini terpisah sinetron dan Haiko menjadi seorang wanita pelakor di Love Story The Series. Bener gak sih? Jangan dibully loh ya saya kalau ternyata enggak, karena saya nontonnya cuman kalau kalian minta dan terus saya browsing seperti itu. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung akan lihat seperti apa sebenarnya di antara mereka berdua. Terakhir mereka bareng sama Demian Aditya di acara ulang tahun SCTV. Dan mereka berdua kelihatan banget chemistry-nya ini kuat banget. Nah, kita akan langsung lihat kira-kira mereka ini akan seperti apa. Mereka ini sepertinya memang menyimpan rasa. Dan mereka ini seperti menyimpan sebuah komitmen tidak terucap yang tahu sama-sama tahu untuk saling memperhatikan dan saling menyayangi, tapi nggak pengen ketahuan orang lain. Ini mungkin versi lebih rahasianya Ferrell dan Wilona. Jadi mereka ini benar-benar ini persis sama loh, beda agama karena sinetron, mereka bareng, mereka baper, terus bikin video klip barengan juga. Tapi kalau menurut saya ini lebih benar-benar kayak pengen merahasiakan, nggak pengen diumbar dan diungkap. Apakah mereka akan ketemu setiap saat? Nah, kita akan lihat dari kartunya. Tapi kalau yang saya lihat di sini, mereka ini menyimpan sebuah komitmen yang tidak terucap dan mereka ini sama-sama memiliki rasa yang kalau saya bilang ya saling kuat satu sama lain. Dan jika ada yang nanya ini sampai kapan, ini masih akan terjadi dalam waktu yang nggak sebentar. Jadi agak lama akan seperti ini. Nah, padahal kalau boleh saya katakan, mereka ini saling menahan rindu. Mereka ini saling pengen bareng, pengen ketemu. Bahkan kalau boleh dibilang mungkin bisa pinjam akun orang lain, stalking ke Instagramnya. Walaupun mereka sempat masih teleponan ya. Tetapi kan diem di sebuah kamar, terus ngeliatin foto, bayangin dulu adegan-adegan romantis saat di Samudra Cinta. Apapun itu, whatever itu, apapun, kalau menurut saya ini ada satu perasaan yang terpendam, tertahan, dan ini perlu untuk mereka ini ketemu. Dan ya, perasaannya ini kalau saya bilang ini perasaan yang benar-benar merindukan satu dan yang lain. Dan tidak hanya itu, mereka pun itu merindukan pengen adu peran bareng lagi. Pengennya itu bareng kayak menjalani sinetron dan jadi pasangan lagi di sinetron itu. Ada keinginan itu tadi, dan mereka ini kayak pengennya itu terjadi ya, kalau ya udahlah kita jalanin lagi kayak dulu lagi. Karena mereka ternyata menyadari bahwa hari-hari yang melelahkan kemarin itu, setiap hari mereka bareng di lokasi syuting, itu ternyata sesuatu yang setelah ini selesai mereka sangat merasa kehilangan dan sangat merindukan. Sama seperti kalian yang punya gebetan saat sekolah, SMA atau kuliah, terus kemudian lulus, terus kemudian ya walaupun kalian masih saling bisa kontakan, tapi semuanya kayak berbeda. Karena semua chemistry-nya, atmosfernya, udara yang kalian hirup itu sepertinya memang memberikan satu kenangan tertentu. Lagu-lagu yang kalian dengarkan, coba kalian semua yang merasa seperti ini, coba ingat kembali masa-masa itu. Pasti langsung senyum-senyum sendiri. Dan mereka ini sama-sama bersabar untuk menunggu akhir tahun ini akan terjadi apa. Sepertinya mereka ini nggak seaktif Ferrell dan Wilona. Mereka ini lebih kayak pasif, menunggu saja. Kalau ternyata mereka dipasangkan, mereka akan bareng. Kalau enggak ya mereka akan terus di dalam bayangan saling kontakkan satu sama yang lain. Tapi selebihnya selain itu, saya nggak melihat mereka ini akan go public, langsung ngomong tentang mereka berdua ini seperti apa. Sepertinya ini masih akan tetap rahasia dan tidak ada komitmen yang akan terucap baik dari salah satu mulutnya. Dan
untuk kalian semua yang kalian ini menunggu itu, nggak usah nunggu, tapi kalian sebenarnya bisa lihat kok komitmen dan rasa sayang mereka ini terlihat dari tatapan mata, gestur mereka, dan statement-statement mereka yang mengandung kode. Sebenarnya sih Azov pengen serius, tapi mengingat usia Haiko yang juga masih muda, karirnya masih panjang, karena kalau laki-laki terus nanti mereka serius berpasangan, terus kemudian mereka memiliki satu hubungan sih nggak akan ganggu. Tapi kalau wanita pasti akan dikaitkan dengan pasangannya. Akan ada satu permasalahan. Kita akan melihat seperti Arya Saloka yang Putri Ain ini tadi, terus punya hubungan dengan punya satu peran dengan Amanda Manopo. Orang masih nggak terlalu sebaper kalau ternyata ini wanita terus dipasangkan dengan pria lain, sehingga sangat disayangkan kalau nanti ternyata hanya gara-gara perasaan yang saat ini harus buru-buru diungkapkan dan dijalani, terus karirnya ini akan terhenti dan sedikit tertunda. Tapi jangan pernah takut kalau mereka ini sepertinya masih saling komunikasi. At least mereka ini dalam satu minggu berapa kali dalam sehari mereka ini mungkin kontakan, dan mereka ini saling perhatikan satu dan yang lain. Walaupun mereka ini terpisah, saya pikir sih nggak mungkin lah. Sekian tahun mereka bareng, setiap hari bikin syuting sama-sama, dipasangkan jadi suami istri. Nggak mungkin mereka ini nggak punya satu perasaan yang tertinggal, dan mereka ini nggak merindukan satu sama lain. Kalau ditanya masalah keluarga, sepertinya keluarga Rangga Azov ini yang lebih santai, karena mungkin melihat ya anaknya laki-laki ya, jadi dia bisa santai untuk mau ngapain aja silahkan, semuanya diberikan secara penuh. Tapi Haiko ini sepertinya akan berbeda. Sepertinya orang tua Haiko ini menginginkan anaknya ini tadi akan memiliki seorang pasangan yang seiman, dan juga akan bisa, ya kalau menurut saya sih ya, mungkin kalau diharapkan bukan seorang artis juga ya, seseorang yang mungkin akan bisa ya nanti kalau istilahnya kayak berbagi peran gitu. Kalau artis ini kan ada masa nanti tuanya, terus kemudian agak nggak terkenal lagi kan, seperti kalau sekarang kan susah nih, kayak misalkan Anjasmara ini masih main sinetron, tapi teman-teman seangkatannya udah pada nggak ada di situ lagi. Jadi kalau dipikir di sini sepertinya orang tuanya menginginkan nanti akan menikah dengan yang bukan seorang seorang pemeran atau seorang artis. Dan kalau ditanya apakah mereka berdua ini kira-kira pernah nggak sih mereka ini bayangin di luar layar kaca mereka akan bareng? Sepertinya memang ada, dan mereka ini sering membayangkan satu sama lain kalau mereka ini nanti barengan dalam perbedaan agama mereka ini tadi dan apapun tadi. Mereka ini sering sih seperti itu, dan ini sering mereka bayangkan di saat sepi. Mereka membayangkan kira-kira akan seperti apa. Tetapi dalam setiap alternatifnya sepertinya memang banyak hal yang harus disinkronisasi, dan ini membuat mereka mungkin saat ini memilih untuk ya sudahlah, biarin aja lah seperti ini. Dan dengan seperti ini mungkin nggak terlalu banyak orang akan disakiti, dan orang-orang akan bertanya tentang banyak hal yang mereka juga nanti nggak akan bisa jawab secara pasti. Tapi sayangnya ini saya lihat, saya nggak bisa pastikan secara pasti, karena takutnya malah nanti akan jadi sebuah polemik lagi di sini. Ada seorang pria yang mulai mendekati Haiko, dan ini saya lihat sih pria ini beberapa kali ada di lokasi syuting. Apakah ini teman mainnya? Kita belum tahu. Tapi saya lihat ini ada seseorang yang berjalan dengan cepat sekali mengarah ke Haiko, yang mana orang-orang mungkin akan berpikir kalau Haiko dan Azov ini nggak barengan, jangan-jangan nanti akan ditikung oleh si pria ini tadi. Tapi jangan khawatir, kalau saya lihat di sini mereka ini memiliki satu chemistry yang masih kuat hingga akhir tahun. Sehingga sampai akhir tahun ini, semoga nanti di tahun depan mereka dipasangkan lagi di sinetron berikutnya, dan semoga nanti setelah ini akan semakin kuat sehingga mereka mungkin akan bisa menemukan cara agar mereka bersama dan kalian semua akan bahagia. Dan siapa tahu kalau udah seperti itu mereka akan kalian akan stop lagi untuk nyuruh, Om, tolong Om, Azov dan Haiko. Tapi enggak ya, saat mereka nanti bareng kita pasti pengen tahu mereka nanti akan punya anak berapa, terus mereka nanti akan hidup di mana dan sebagainya. Pasti indah sekali. Tapi kalau kalian juga pengen tahu kalian seperti apa, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bacakan untuk kalian. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe dan selalu nonton konten saya. Salam untuk keluarga kalian dan sampai jumpa.